Selamat sore, saudaraku yang kekasih dalam doa. Firman Tuhan yang senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, yang kami rindukan kembali di sore hari ini, menyirami seluruh kehidupan kami, sekujur tubuh kami, hati, jiwa, pikiran, dan kalbu kami. Karena itu perdengarkanlah Tuhan firman-Mu, karena kami penuh dengan sukacita untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sore hari ini, pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, firman Tuhan buat kita terambil dari surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua, pada pasal 1, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12, dikatakan firman Tuhan demikian. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikut menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga hari Tuhan. Demikian firman. Luar biasa firman Tuhan yang datang kembali untuk menjemput sukacita dan pergumulan kita, agar Tuhan ikut campur tangan di dalam. Yang pertama, banyak orang yang bergumul untuk menyampaikan yang baik. Yang baik itu adalah Injil, berita sukacita, berita tentang Allah yang menjadi manusia, yang memberikannya dengan cuma-cuma kepada semua umat manusia dan seluruh ciptaannya di tengah-tengah jagat raya ini. Karena itulah dikatakannya kepada orang muda di gereja, di masyarakat, dan di mana-mana, termasuk kepada Timotius awalnya, supaya jangan malu bersaksi tentang Allah, karena Dia telah memberikan kemurahan buat kita. Mengapa malu memberitakan soal kemurahan dan soal damai sejahtera? Yang berikut, supaya jangan malu menceritakan tentang aku yang dipenjara oleh karena memberitakan Injil. Karena pada ayat berikutnya dikatakan oleh Rasul Paulus, untuk itulah aku dipanggil, untuk Injil itu, untuk berita sukacita itu, dan memberitakannya sebagai rasul, sebagai guru, walaupun harus menderita, tapi menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Bapak Ibu yang kekasih, dalam ayat yang ke-9 sampai ayat 10 diperjelas oleh firman Tuhan bahwa Allah dalam kasih karunia-Nya yang menyelamatkan itu menjadi pokok Injil pemberitaan semua orang di seantero ini. Karena Injil itu menyelamatkan kita dari dosa, dari kuasa maut, membangkitkan kita, memenangkan kita, dan mematahkan kuasa maut, dan memberikan hidup yang kekal di sorga. Itulah juga berita Injil yang disampaikan oleh orang-orang yang percaya kepada Allah dalam nama Yesus seperti Paulus. Mengapa harus malu untuk memberitakannya? Yang berikut dikatakan firman Tuhan, untuk Injil itulah turut juga saudara saya dan semua kita dipanggil untuk memberitakannya. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jangan bosan, jangan jenuh, jangan berhenti
memberitakan berita sukacita, memberitakan berita yang benar, bersaksi tentang yang benar. Karena ketika itulah nama Tuhan, kemurahan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Tentunya bersaksi tentang hal yang benar. Biarlah saudara-saudara, pemuda, sekolah minggu, anak-anak, remaja, sampai lansia menjadi saksi yang benar, saksi Injil di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kembali memotivasi kami menjadi pelaku-pelaku saksi kebenaran, menjadi pelaku-pelaku damai, pembawa-pembawa sukacita di tengah-tengah sesama kami. Karena itulah berita Injil itu. Berkati kami sekalian Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.